Orasi ilmiah oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor dan para guru besar Universitas Semarang, para tamu yang terhormat yang tentu tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun kami ingin menyampaikan beberapa nama, mungkin Wakil Ketua DPR Pak Agus Hermanto, dan mungkin yang spesial menurut saya hari ini adalah kehadiran Pak Christian Hadinata yang merupakan idola pahlawan saya waktu kecil. Kalau kita tumbuh bersama-sama dengan melihat betapa hebatnya juara-juara badminton yang membuat kita bangga menjadi Indonesia, itu adalah Pak Christian dan Rudi Hartono. Terima kasih Pak Christian. Senang pada hari ini saya bisa hadir dalam acara Dies Natalis Universitas Negeri Semarang, sebuah perguruan tinggi yang kelahirannya dan perkembangannya begitu dekat dengan keluarga kami, yang begitu dekat dengan bahkan sejarah berkembangnya keluarga kami. Kalau dilihat dari usia, dari UNES hampir mirip dengan usia saya, lebih muda dikit. Dan almarhum dan almarhumah Profesor Dr. Satmoko, kedua orang tua kami, adalah termasuk yang ikut membangun perguruan tinggi ini sejak masih bernama IKIP Semarang hingga menjadi Universitas Semarang. Saya berterima kasih kepada para generasi penerus, para guru besar dan para mahasiswa yang telah membangun universitas ini menjadi Universitas Kebanggaan Semarang. Pada hari ini saya diminta untuk membahas suatu tema yang di dalamnya ada unsur pendidikan, sumber daya manusia, integritas, kompetitif. Ini adalah semua tema yang begitu dekat dengan hati saya dan merupakan suatu unsur yang begitu penting untuk membangun negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Di dalam orasi hari ini, mari kita bersama-sama mencoba mencermati sejauh mana kualitas sumber daya manusia dan pendidikan kita telah berkembang dan sejauh mana integritas dan competitiveness dari sumber daya manusia Indonesia yang telah kita capai dan tantangan ke depan. Saya akan memulai dengan menyampaikan sedikit mengenai perkembangan ekonomi dan gambaran aspek sumber daya manusia Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia tumbuh cukup sehat dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,6%. Merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara di dunia. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pada konsumsi dan investasi yang sangat bergantung kepada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya beli, produktif, inovatif, dan kompetitif. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga, Indonesia mampu meningkatkan pendapatan per kapita dari hanya $570 per kapita pada tahun 2000 menjadi 3.605 pada tahun 2016. Ini meningkatkan status Indonesia dari low income country menjadi middle income country. Untuk melanjutkan momentum pembangunan dan pertumbuhan serta mewujudkan kemakmuran yang adil, maka kita harus dapat bersandar pada sumber daya yang paling berharga, yaitu manusia, dan terutama kepada generasi muda, anak-anak
muda yang akan menjadi masa depan Indonesia yang akan datang. Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini adalah 255 juta jiwa. Ini menjadikan Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dilihat dari struktur usianya, populasi Indonesia didominasi oleh populasi muda, dengan dependency rasio Indonesia adalah sekitar 48,6%, dengan tren kecenderungan menurun. Penduduk Indonesia masih didominasi oleh penduduk usia produktif, atau secara demografi Indonesia memiliki keuntungan yang disebut bonus demografi. Penduduk usia muda yang besar ini adalah modal untuk pembangunan, namun harus diiringi dengan kualitas yang unggul. Diukur dari Human Development Index yang dikembangkan oleh UNDP, yang mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara berdasarkan 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indonesia masih berada dalam kategori medium human development. Di antara 188 negara, Indonesia berada di peringkat 113. Ini merupakan suatu tantangan. Diukur dari skor PISA atau Program for International Student Assessment, yaitu indikator yang disusun oleh OECD untuk mengukur kualitas sistem pendidikan melalui tes yang diberikan kepada siswa berusia 15 di 72 negara, yang diukur dari kemampuan sains, membaca, matematika, dan collaborative problem solving. Pada tahun 2015, Indonesia hanya berada di peringkat 62. Skor PISA Indonesia berada di bawah rata-rata negara OECD. Dan ini juga menunjukkan adanya gap 3 tahun sekolah yang dialami Indonesia dibandingkan rata-rata negara OECD. Hal ini berbeda dengan yang telah dicapai oleh beberapa negara tetangga kita di ASEAN yang sudah mencapai peringkat yang cukup tinggi, termasuk Singapura tentu yang sering kita sudah bisa predik, namun Vietnam yang masing-masing berada pada peringkat pertama dan 8 pada skor PISA. Lompatan yang dilakukan oleh Vietnam tersebut didukung oleh alokasi anggaran pendidikan 20% atau sama dengan alokasi anggaran pendidikan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Dengan demikian, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menggunakan dana dan sumber daya yang besar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu yang akan kami sampaikan di bawah ini. Pertama, peranan pemerintah adalah sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia. APBN tentu adalah salah satu instrumen yang sangat kritikal. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 perubahan, mulai tahun 2009, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan 20% dari anggaran untuk pendidikan. Dan pemerintah selalu dapat memenuhi alokasi anggaran tersebut, di mana belanja untuk pendidikan terus meningkat signifikan dari 208 triliun pada tahun 2009 semenjak pertama kali komitmen 20% dilakukan, saat ini mencapai 416 triliun pada tahun 2017. Hal ini adalah suatu komitmen yang luar biasa, karena di banyak negara, bahkan termasuk negara yang berpendapatan tinggi, alokasi anggaran pendidikan yang tinggi dan memadai sering menjadi penghambat bagi berkembangnya sistem dan kualitas pendidikan. Jadi untuk Indonesia paling tidak komitmen dari alokasi anggaran telah dipenuhi. Pada tahun 2016, meskipun pemerintah menjalankan konsolidasi fiskal dan melakukan pengurangan belanja untuk efisiensi anggaran dan menjaga keberlangsungan fiskal, program pendidikan tetap menjadi prioritas.
Beberapa output prioritas di sektor pendidikan yang telah berhasil dihasilkan pada tahun 2016 di saat Indonesia harus melakukan tindakan pemotongan anggaran adalah sebagai berikut. Total penyerapan anggaran 370 triliun yang mencapai Kartu Indonesia Pintar 20,7 juta siswa, beasiswa bidik misi 324.000 siswa, bantuan operasional sekolah 8 juta siswa, pembangunan dan rehabilitasi 28,4 ribu ruang kelas, dan tunjangan guru untuk 873.000 guru, beasiswa S2 dan S3 untuk 11.397 dosen, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan bantuan penyelenggaraan perguruan tinggi negeri untuk 118 PTN. Untuk tahun 2017 dan ke depan komitmen 20% alokasi anggaran akan tetap dijaga. Alokasi 20% ini adalah alokasi yang dibelanjakan oleh kementerian lembaga di tingkat pusat maupun melalui transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Sebanyak 64% alokasi anggaran pendidikan adalah disalurkan melalui TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa, baik dalam bentuk DAU, DAK fisik, tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan penghasilan, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional perguruan tinggi negeri, maupun untuk pendidikan anak usia dini. Untuk belanja yang melalui pemerintah pusat, utamanya adalah dilakukan oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Ristek, dan Kementerian Agama. Tahun ini Kementerian Pendidikan Nasional mendapatkan alokasi 39,8 triliun, Kementerian Ristek sebesar 38,7 triliun, dan Kementerian Agama sebesar 50,4 triliun, dan kementerian lain yang melaksanakan fungsi pendidikan sebesar 12,8 triliun. Dari peruntukannya, anggaran tahun 2017 terbagi pada pagu anggaran untuk siswa dan mahasiswa sebesar 15,4 triliun, anggaran untuk sekolah sebesar 62,5 triliun, termasuk di dalamnya adalah untuk BOS dan BOS perguruan tinggi negeri. Dan anggaran untuk guru serta pengajar sebesar 25,3 triliun. Khusus untuk Universitas Negeri Semarang, pemerintah mengalokasikan dana 423,6 miliar pada tahun 2017 ini. Sebagai catatan, kalau dilihat pengeluaran pemerintah per kepala atau per siswa dan mahasiswa tahun 2011 mencapai 4,3 juta per siswa, dan pada tahun 2016 meningkat hampir lebih dari 50% sebanyak 6,3 juta pengeluaran pemerintah baik pusat dan daerah per siswa dan mahasiswa. Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif fiskal terkait pendidikan, seperti perlakuan biaya pelatihan, donasi untuk research, atau tax deductible, dan bahkan beberapa aktivitas ilmiah dikecualikan dari objek pajak, PPh import, dan PPN yang tidak dipungut. Tambahan fasilitas kompensasi kerugian dalam tax allowance serta pemberian bea masuk termasuk untuk buku-buku literatur dan alat-alat dari sisi pembangunan laboratorium. Pemerintah juga mengembangkan dari sisi pembiayaan dengan mendirikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang begitu sangat populer. Ini merupakan pengelolaan endowment fund yang telah mencapai 21 triliun antara lain melalui pemberian beasiswa bagi anak-anak bangsa. LPDP mulai efektif pada tahun 2011. Jumlah pendaftar LPDP mencapai 47.918 untuk kurun waktu 2013-2016 dan sebanyak 16.293 menerima beasiswa LPDP. Sebaran disiplin ilmu penerima LPDP cukup luas, dari mulai teknik, sains, pendidikan, kedokteran, kesehatan, sosial, ekonomi, pertanian, hukum, hingga seni, budaya, dan bahasa. Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia membutuhkan hampir seluruh bidang
ilmu yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Dengan besarnya anggaran pendidikan kita, selalu memunculkan pertanyaan mengapa efektivitasnya terhadap peningkatan kualitas SDM belum terlalu baik. Memang benar bahwa tingkat partisipasi pada pendidikan dasar dan menengah meningkat sangat signifikan. Saat ini Indonesia dari sisi enrollment universal di tingkat SD adalah sebesar 95%. Sedangkan di tingkat SMP meningkat dari 60% pada tahun 2000 menjadi 78%. Dan tingkat di SMA atau sederajat meningkat tajam dari 39% menjadi 60%. Namun beberapa indikator lain masih merupakan tantangan. Sebagai contoh, Indonesia masih memiliki presentasi penduduk buta huruf yang cukup tinggi di beberapa daerah seperti Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku serta Papua yang mencapai 10%. Angka partisipasi kasar di tingkat perguruan tinggi juga masih rendah. Studi dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum dinikmati secara luas oleh masyarakat. Hanya sekitar 10% mahasiswa dari kelompok penduduk yang berpendapatan 40% terbawah. Kalau dibandingkan dengan 20% tertinggi, di mana anak-anak dari keluarga 20% tertinggi pendapatannya bisa mencapai 75% dari total mahasiswa di Indonesia. Demikian juga dari sisi infrastruktur. Alokasi anggaran yang begitu besar dan meningkat terus-menerus masih mendapatkan banyak ribuan kelas yang belum baik atau bahkan rusak. Data Kemendikbud menunjukkan pada tahun 2014 terdapat 200.000 ruang kelas SD yang rusak, 75.000 ruang kelas SMP, dan 27.000 untuk ruang kelas SMA. Untuk diketahui saja, saya menjadi Menteri Keuangan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kami sudah menghitung bersama dengan Menteri Pendidikan waktu itu berapa dibutuhkan anggaran untuk menyelesaikan seluruh perbaikan ruang-ruang kelas di Indonesia. Waktu itu angkanya hanya 37 triliun. Sekarang anggaran pendidikan telah mencapai 400 triliun, kenaikan hampir 2 kali lipat, dan kita masih mendapatkan banyak ribuan ruang kelas yang belum membaik. Dilihat dari kompetensi guru, dan ini begitu dekat di hati saya karena saya tahu orang tua saya hampir setiap hari kalau cerita ke anak-anaknya adalah mengenai pekerjaan beliau berdua, yaitu mendidik guru-guru melalui IKIP. Untuk kompetensi guru, ujian kompetensi guru yang dilakukan pada tahun 2015 hanya di Pulau Jawa yang dapat mencapai nilai rata-rata nasional. Selain itu, dari 3 juta jumlah guru nasional, hanya 50% yang telah tersertifikat. Studi dari Bank Dunia juga mengatakan bahwa kualitas guru menunjukkan bahwa proses sertifikasi guru di Indonesia masih belum mencapai tujuan yang dikehendaki. Tujuan yang dikehendaki adalah untuk mencapai sistem belajar dan mengajar yang baik. Jadi bukan hanya guru mendapatkan sertifikat. Sertifikat yang telah menjadi keharusan sebetulnya harus terus ditambah dengan proses pengembangan profesional secara berkelanjutan, serta harus adanya sistem penilaian dan pengembangan karir bagi guru yang bersifat adil. Hal ini tentu sangat penting untuk menciptakan suatu proses pengajaran yang berkualitas tinggi yang pada gilirannya akan menciptakan murid yang berkualitas tinggi juga. Bicara mengenai kualitas guru merupakan hal di mana kedua orang tua saya terus-menerus pada saat beliau masih aktif sering menyampaikan keprihatinannya. Bahkan pada saat saya ingat masih SMP atau SMA, beliau mengatakan kalau kualitas yang masuk IKIP Semarang adalah dari siswa yang bukan merupakan top siswa, maka merekalah yang akan menjadi pengajar dari anak-anak kita. Ini adalah sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Mungkin hari ini sudah agak berbeda dibandingkan masa kedua orang tua saya
masih sugeng atau masih hidup. Karena sekarang dengan anggaran pendidikan yang meningkat, nampaknya profesi guru menjadi profesi yang cukup diminati. Namun saya akan memberikan beberapa hal yang perlu untuk kita waspadai. Seperti saya sampaikan bahwa lebih dari 65% anggaran pendidikan adalah disalurkan melalui daerah. Oleh karena itu, kualitas dari pendidikan di Indonesia sangat tergantung kepada kualitas pemerintah daerah di dalam mengelola anggaran pendidikan. Dan ini perlu untuk menjadi perhatian kita. Isu berikutnya dari kualitas guru adalah belum terlatih dan belum siap untuk mengajar. Hari ini berkaitan dengan peningkatan gaji dan insentif guru yang berhasil meningkatkan minat untuk menjadi guru. Di dalam anggaran pendidikan, porsi terbesar kita adalah untuk belanja barang dan belanja pegawai. Lebih dari 60% pembayaran gaji dan tunjangan merupakan porsi dari seluruh anggaran pendidikan kita. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatan alokasi anggaran pendidikan dalam 1 dekade terakhir digunakan untuk mempekerjakan dan menambah jumlah guru dan menambah gaji guru. Hampir 2/3-nya terkait dengan program sertifikasi yang dilakukan sejak tahun 2005. Peningkatan gaji dan tunjangan inilah yang memberikan insentif untuk menambah jumlah guru. Dengan bertambahnya guru, mohon maaf, ini ternyata pendek, hampir jatuh saya. Mungkin kalau bicara tentang guru, Bapak Ibu saya datang mungkin. Dengan bertambahnya guru, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki rasio murid terhadap jumlah guru atau student teacher ratio di Indonesia adalah 16, termasuk yang paling kecil di dunia. Jadi bagaimana kita menjelaskan bahwa jumlah rasio guru terhadap murid kecil yang seharusnya kualitas belajar mengajar baik, namun hasil tes maupun Human Development Index Indonesia masih belum meningkat. Ini adalah salah satu hal yang menjadi hal yang paling pelik untuk kita pecahkan. Di negara-negara maju, rasio antara guru dengan murid adalah 14, satu guru 14 murid, Indonesia 16. Saya tahu bahwa dalam hal ini adalah rasio yang luar biasa nikmat untuk mengajar, karena saya pernah mengajar dan masih mengajar. Mengajar 14-16 orang itu luar biasa intensifnya, apabila gurunya bisa mengajar. Nah, permasalahan tentu saja adalah apa yang terjadi dengan kualitas guru di Indonesia. UNES sebagai universitas yang mencetak guru-guru, ini adalah suatu tantangan yang saya ingin sampaikan pada Dies Natalis di sini. Ada isu yang sifatnya political economy, yaitu pada sistem penerimaan guru. Salah satu studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, lucunya Bank Dunia yang melakukan studi, bahwa pada saat pilkada terjadi penambahan penerimaan sekitar 800 guru baru per wilayah selama masa pilkada. Dan pada saat pilkada biasanya probabilitas guru mendapatkan sertifikat meningkat 3%. Jadi saya tidak tahu kalau hal ini kemudian menimbulkan korelasi antara pilkada dengan rekrutmen dan sertifikasi, tetapi tidak berkorelasi terhadap kualitas murid-muridnya. Permasalahan tersebut merupakan hal yang harus kita hadapi agar kita tidak lagi berhutang kepada generasi yang akan datang. Pada saat anak-anak muda, anak-anak cucu kita akan bertanya bahwa Indonesia telah membelanjakan 20% dari anggaran pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendidikan, namun kenapa generasi kami tidak menjadi lebih baik dan lebih cerdas serta lebih kompetitif. Peranan kita semua untuk meningkatkan sistem pendidikan dan SDM menjadi sangat nyata dan sangat besar. Kami akan memberikan beberapa hal yang penting yang pemerintah juga telah mulai melakukan. Pemerintah merancang sistem pendidikan komprehensif yang dimulai sejak usia dini, early intervention.
Early intervention tersebut diwujudkan melalui dorongan terhadap pendidikan anak usia dini atau PAUD yang seiring dengan upaya kualitas sumber daya manusia di Indonesia, serta menghadapi pencegahan yang disebut stunting atau kekontetan. Pada saat ini, angka partisipasi untuk PAUD meningkat cukup drastis dari 17% menjadi 39%. Namun angka stunting, yaitu anak yang kurang gizi, itu masih cukup tinggi meskipun telah menurun. Kalau anak-anak pada usia dini mengalami kekurangan gizi, meskipun pada nanti SD, SMP, SMA diberikan guru terbaik, sekolah terbaik, teknologi terbaik, namun otaknya dari awal sudah tidak berkembang secara optimal, dan itu tidak bisa dikejar pada masa-masa hidupnya di belakang. Oleh karena itu, memerangi adanya stunting atau kekurangan gizi merupakan investasi yang strategis dan sifatnya jangka panjang. Untuk memperbaiki keseluruhan sistem pendidikan, tentu seluruh pihak harus bekerja sama, sekolah, guru, orang tua, dan murid. Pertama, menciptakan sekolah yang siap atau school ready. Hal ini perlu dilakukan melalui dua hal. Pertama, memastikan bahwa sekolah memenuhi standar kualitas minimum. Pemerintah telah menggunakan BOS untuk menyediakan dukungan keuangan bagi biaya operasional dan manajemen sekolah. BOS telah menunjukkan hasil yang positif. Namun alokasi BOS untuk pemerintah daerah perlu untuk dikaitkan dengan kinerja. Jadi tidak bahwa semua sekolah berhak mendapatkan biaya operasional, namun biaya operasional yang dialokasikan harus dikaitkan dengan kinerja dari sekolah tersebut. Khususnya ini adalah untuk memastikan agar perguruan termasuk perguruan tinggi juga memenuhi standar kualitas minimum, khususnya dikaitkan dengan bantuan operasional perguruan tinggi. Saya senang tadi mendengar laporan Bapak Rektor bahwa banyak hal kemajuan yang dilakukan oleh UNES di dalam mencetak prestasi. Saya berharap UNES akan terus-menerus meningkatkan kualitas sehingga dia menjadi universitas yang bisa dibanggakan oleh murid-muridnya dan orang tua serta dunia industri. Yang kedua adalah mengenai aspek guru, menciptakan guru yang siap atau teacher ready. Beberapa hal perbaikan yang perlu kita lakukan. Pertama, memperbaiki sistem sertifikasi yang betul-betul merupakan cerminan dari perbaikan pengetahuan dan kinerja guru. Jadi tidak menjadi syarat administrasi, tapi dia menjadi sesuatu yang mencerminkan kualitas pengetahuan dan kinerja dari guru. Memperbaiki kompetensi guru di kelas terkait dengan disediakannya pelatihan keahlian guru agar dapat mengimplementasikan student center di kelas. Jangan sampai di kelas yang menjadi center adalah gurunya, bukan studentnya. Yang ketiga adalah memperbaiki proses seleksi guru. Pada tahun 2015 lebih dari 1 juta siswa yang mendaftar di pendidikan lanjutan untuk menjadi guru. Dan ini menghasilkan 200.000 guru tambahan setiap tahun. Saya tidak bisa membayangkan kalau Bapak Ibu saya masih hidup, beliau melihat hal seperti ini, minatnya yang luar biasa besar sekali. 1 juta setiap tahun, 200.000 lulusan untuk menjadi guru. Dulu beliau prihatin sekali bahwa minat menjadi guru menurun sangat berat pada tahun-tahun 80-an. Aspek yang ketiga adalah aspek orang tua. Bagaimana menciptakan orang tua yang siap atau parent ready. Peranan orang tua sangat sentral di dalam meningkatkan performa murid-murid. Sering orang tua berpikir bahwa pendidikan itu urusan sekolah dan guru, sehingga mereka menyerahkan sepenuhnya dan tidak ikut aktif. Bahkan sering orang tua, yaitu 80% orang tua di Indonesia tidak pernah memberikan masukan di dalam pengambilan keputusan di sekolah, dan sebanyak 30% tidak pernah berdiskusi dengan guru. Waktu saya masih menjadi orang tua, anak-anak saya masih di SD SMP, meskipun saya jadi menteri, setiap kali ambil rapot saya selalu hadir dan diskusi dengan ibu bapak gurunya.
Sampai waktu itu di Sekolah Lab School Jakarta, Pak Arif Rahman ingin memotret dan ingin menunjukkan pada orang tua lain, wong Ibu Menteri aja masih sempat mengambil raport anaknya. Karena banyak yang mengambil raport didelegasikan kepada satpamnya. Dan dalam hal ini untuk mendidik anaknya dia didelegasikan kepada pembantu dan satpamnya. Ini yang menunjukkan cerminan bahwa banyak orang tua memiliki konsep yang sangat berbeda mengenai mendidik anak, seolah-olah itu bisa didelegasikan dan dipercayakan saja pada sekolah dan tiba-tiba dengan magic dia bisa menjadi anak yang baik. Pendidikan adalah suatu proses terus-menerus dari rumah, sekolah, ke masyarakat, kembali ke rumah. Dia adalah suatu proses belajar bagi seorang siswa yang nantinya dia akan menjadi manusia Indonesia yang tangguh. Dan yang terakhir tentu adalah siswanya sendiri. Bagaimana menciptakan student ready atau siswa yang siap. Hal ini berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, investasi usia dini. Kalau anak dari kecil sudah memiliki gizi yang cukup, maka dia mampu memiliki kesehatan paling tidak untuk bisa pada saat mendapatkan akses pendidikan bisa menyiapkan diri menjadi anak-anak yang bisa memperoleh proses belajar mengajar yang baik. Salah satu studi juga menunjukkan suatu korelasi yang tinggi antara skor PISA dengan partisipasi anak pada pendidikan anak usia dini. Bagaimana potensi Indonesia ke depan? Kalau kita lihat Indonesia 100 tahun merdeka, yaitu pada tahun 2045, kita sedikit untuk masuk dalam time tunnel. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia tahun 2045? Penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 309 juta jiwa. Dan 309 juta ini masih didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu 52%. Dan 75% akan tinggal di perkotaan dan 80% dari total masyarakat merupakan kelas menengah. Inilah potret Indonesia pada saat merayakan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Profil Indonesia dengan demografi yang sangat muda dan memiliki daya beli merupakan suatu profil dari sisi kekuatan ekonomi dunia. Pada saat itulah Indonesia masuk dalam 5 besar dunia dengan pendapatan per kapita mencapai mendekati $30.000 per kapita atau setara dengan United Kingdom atau Inggris saat ini. Struktur Indonesia dari sisi perekonomian akan bergeser dengan nilai tambah terutama berasal dari sektor jasa. Namun impian atau profil Indonesia ke depan pada 2045 hanya akan terjadi apabila Indonesia terus menjaga dari sisi kebijakan yang baik dan tentu saja dari kualitas sumber daya manusia agar mereka mencapai kualitas sumber daya manusia yang unggul dan inovatif. Oleh karena itu, menciptakan dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif merupakan suatu kebutuhan bagi Indonesia untuk terus mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Tantangan ini harus kita jawab. Bagaimana tantangan yang harus kita jawab ini? Pertama, aspek teknologi. Saya melihat tadi Bapak Rektor mencapai bahwa satu jari untuk pendidikan akses informasi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa teknologi akan merupakan suatu yang akan terus berkembang. Dia menjadi faktor yang memicu namun juga bisa menjadi faktor yang menghancurkan. Perubahan teknologi terhadap pasar tenaga kerja sudah dilihat dan sudah diprediksi bahkan studi di banyak tempat. Salah satu studi yang ingin saya kutip pada pagi hari ini adalah studi oleh PricewaterhouseCoopers yang mengatakan dengan tren teknologi yang sekarang ini terjadi dengan algoritma, robotisasi, otomatisasi, maka sepertiga dari pekerjaan, karena ini adalah researchnya di Inggris, sepertiga dari pekerjaan yang sekarang ada di Inggris dalam tahun 2030 akan digantikan oleh robot. Ini akan menyebabkan sekitar 10 juta orang yang tadinya bekerja
diancam akan menganggur karena digantikan oleh mesin. Jenis pekerjaan apa yang akan diotomatisasi? Dalam hal ini akan sebanyak 30 akan menyebabkan banyak sekali terjadi pengangguran, seperti loan officer di perbankan, sopir, penjaga keamanan, resepsionis, salesperson, bartender. Yang ini akan sangat mudah untuk digantikan oleh komputer. Namun dalam hal ini akan terjadi dislokasi jenis pekerjaan. Studi juga menunjukkan bahwa untuk negara-negara maju seperti Amerika, dengan adanya robot dan otomatisasi diperkirakan 38% pekerjaan, atau kalau di Jerman 35% akan digantikan oleh robot dan mesin. Pekerjaan apa yang masih akan tetap bertahan? Yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan manipulation, seperti dokter ahli bedah, make up artist, pemadam kebakaran. Pekerjaan yang sulit untuk digantikan oleh robot dan komputer karena dia membutuhkan kreativitas, judgment, dan berbagai ide, seperti seniman yang berhubungan dengan social perception seperti perawat dan petugas yang berhubungan dengan kesehatan mental maupun trainer atau pelatih. Ini merupakan suatu visi yang tidak lama lagi akan terjadi. Saya berharap Universitas Semarang memiliki visi ke depan, jangan menciptakan guru yang tidak akan relevan lagi, namun menjadikan guru yang akan selalu relevan. Justru kita bayangkannya adalah guru-guru yang relevan tadi seperti anak-anak menari dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang masih akan relevan. Meskipun itu akan ditransformasikan dan dikombinasikan dengan teknologi. Dengan adanya visi teknologi yang akan selalu hadir dan bahkan akan semakin hadir di dalam kehidupan kita, maka di masa depan kita harus terus-menerus memikirkan bagaimana proses belajar mengajar yang bisa mempersiapkan sumber daya manusia kita agar memiliki kemampuan di dalam penguasaan teknologi dan mendorong produktivitas serta daya saing serta inovasi. Saat ini Indonesia masih termasuk yang memiliki Global Competitiveness Index yang berada di tingkat 41. Faktor yang menjadi penghambat dari daya saing Indonesia adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan ekonomi seperti jumlah infrastruktur yang tersedia, namun juga berhubungan dengan sumber daya manusia, yaitu kualitas ketenaga kerjaan di Indonesia. Indonesia dalam hal ini masih perlu untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM, karena ironinya di satu sisi jumlah sumber daya manusia muda di Indonesia sangat banyak, namun banyak perusahaan mengeluh tidak bisa mendapatkan tenaga kerja yang terlatih dan memiliki skill yang dibutuhkan. Jadi ada gap yang sangat besar antara kebutuhan dengan jumlah yang ada. Dengan adanya teknologi, para guru di Indonesia, dan saya berharap UNES bisa menjadi salah satu universitas yang merintis, adalah untuk terus-menerus mengubah proses belajar. Tantangannya adalah sistem belajar mengajar tidak lagi akan konvensional. Sekarang kita sudah mengenal apa yang disebut long distance learning. Ada yang disebut massive online untuk kurikulum yang kita bisa belajar. Saya membayangkan kalau saya menjadi mahasiswa hari ini, saya tidak perlu harus pergi ke Harvard atau ke university yang terbaik di dunia, karena sebagian besar dari kurikulum, bahkan silabus, dan bahkan dalam hal ini textbooknya itu bisa diakses melalui internet. Sehingga saya tidak perlu harus menjadi mahasiswa dari universitas yang baik untuk bisa mendapatkan akses dari ilmu dan berbagai macam pengetahuan yang diajarkan di universitas-universitas terbaik di dunia. Oleh karena itu, peranan dari perguruan tinggi juga harus terus diupdate dan disesuaikan. Bagaimana memberikan arahan agar mahasiswa mampu mengakses berbagai sumber informasi, tidak hanya tergantung kepada gurunya. Satu guru dia merupakan pintu gerbang, bukan mata air. Dia pintu gerbang bagi berbagai akses
ilmu yang ada di dunia. Kalau dia menempatkan diri sebagai satu-satunya mata air, seolah-olah ilmunya hanya berasal dari guru itu sendiri. Padahal dunia ini ilmunya sudah sedemikian banyak dan sudah sedemikian aksesibel. Proses belajar mengajar inilah yang mungkin perlu untuk terus dikembangkan, dan sebagai universitas yang tadinya berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya berharap UNES akan menjadi salah satu universitas garis depan di dalam berinovasi dalam proses belajar dan mengajar. Mungkin bagian dari orasi saya adalah mengenai pembentukan skill, yaitu hard skill dan soft skill. Proses belajar di perguruan tinggi menyiapkan generasi muda kita untuk memiliki hard skill, yaitu suatu persiapan untuk bisa masuk ke pasar tenaga kerja. Untuk ini pun Indonesia dari sisi perguruan tinggi masih memiliki tantangan yang cukup berat. Banyak anak-anak lulusan perguruan tinggi justru menganggur karena dia tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai, atau pekerjaan yang ada tidak sesuai atau tidak meminta skill yang sudah diajarkan. World Bank sekali lagi juga membuat penelitian yang cukup menarik, bahwa ekonomi yang didukung oleh inovasi memerlukan share yang signifikan dari tenaga kerja dengan skill tinggi yang sumber utamanya adalah pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kalau Indonesia ingin menjadi innovation driven economy atau ekonomi yang berbasis pada inovasi dan kreativitas, maka peranan perguruan tinggi menjadi sangat penting untuk bisa menciptakan tenaga kerja yang memiliki skill dan sumber inovasi. Di dalam partisipasi tadi telah saya sampaikan bahwa institusi di Indonesia yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa penting perlu untuk terus-menerus memperbaiki kualitas tidak hanya kurikulumnya tapi proses belajar mengajar. Pada saat ini peningkatan tenaga kerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi di Indonesia meningkat dari 5 juta menjadi 10 juta dalam periode 2001 sampai 2010. 2/3 dari lulusan perguruan tinggi bekerja di pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintah. 3/4 dari jumlah tenaga yang berpendidikan tinggi adalah bekerja di pelayanan publik, itu adalah guru. Jadi dia merupakan profesi yang paling besar di dalam menyerap sebagian besar lulusan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Namun hard skill saja tidaklah membuat sumber daya manusia Indonesia siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Keahlian teknis perlu ditambah dengan keahlian soft skill, yaitu pembentukan karakter, integritas, kemampuan komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama atau teamwork. Berbeda dengan hard skill, sebagian besar yang pada saat ini bisa digulung oleh zaman, soft skill adalah suatu skill yang akan terus-menerus tidak pernah ketinggalan zaman. Orang yang punya karakter, orang yang punya integritas, orang yang mampu bekerja sama adalah orang-orang yang akan terus-menerus dibutuhkan sampai zaman kapanpun. Oleh karena itu kita perlu untuk melihat dari sisi bagaimana pembentukan karakter atau soft skill agar manusia Indonesia menjadi manusia yang merupakan aset bagi bangsa ini. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi telah menyampaikan program seperti revolusi mental. Dari sisi konten masih perlu banyak institusi untuk mengisinya dengan kreativitas macam yang bisa disampaikan oleh masing-masing institusi. Dari sisi integritas, Indonesia perlu untuk terus memperbaiki diri. Transparansi internasional menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang masih tinggi. Indonesia menempati 117 dari 175 negara dengan skor 34 dari 100, di mana skor mendekati 0 adalah yang paling korup dan mendekati 100 adalah yang paling bersih. Oleh karena itu, di dalam membentuk karakter, etos kerja, integritas, dan kemampuan bekerja sama diperlukan suatu komitmen bersama tidak hanya dari pendidikan,
dunia pendidikan, namun juga masyarakat dan para pemimpin yang saat ini menjadi teladan bagi masyarakat. Di bawah para pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat inilah masyarakat Indonesia akan melihat dan bahkan meniru. Mereka bahkan kadang-kadang salah membuat keputusan karena mereka melihat kalau sukses maka diukur dengan ketokohan hari ini yang kadang-kadang membuat value kita menjadi goyang. Karena banyak tokoh yang ternyata dia justru melakukan hal-hal yang justru mengkhianati kepercayaan publik. Dan ini adalah hal yang menjadi keprihatinan bagi kita semua. Bagaimana Indonesia sebagai suatu bangsa bisa melakukan suatu konsistensi antara ide dari para pejuang yang membangun negara ini dengan kita-kita semua pada generasi yang selanjutnya yang memegang estafet kepemimpinan. Untuk saya tutup, saya ingin menyampaikan orasi pada pagi hari ini adalah dengan mengutip kata-kata orang tua saya sendiri, Bapak Satmoko. Beliau mengatakan, karena ini menyangkut banyak hal, dalam hal integritas, menjadi orang baik itu sangat sulit, apalagi menjadi orang yang betul-betul putih. Bahkan pada zaman ini dianggap aneh, namun tetaplah berusaha untuk menjadi orang baik. Saya dalam hal ini dibesarkan oleh orang tua yang setiap hari kita tidak hanya bicara mengenai berbagai hal, tapi berisi berbagai macam value yang ingin ditanamkan pada anak-anaknya. Kata-kata bahasa Jawa yang sering, ngeli tapi tidak keli. Jangan gumunan dan jadilah orang yang menjadi teladan. Yang tadi disampaikan menjadi orang yang baik bukanlah sesuatu yang mudah. Kata-kata itu walaupun disampaikan pada saat kami masih anak-anak, sampai hari ini masih sangat relevan. Kecintaan kedua orang tua kami kepada negara ini dan terhadap universitas ini, IKIP, adalah luar biasa. Saya ingin tentu saja menyampaikan kepada seluruh guru besar, Pak Rektor, dan para mahasiswa bahwa saya sangat bangga menjadi anaknya Profesor Satmoko dan Retno Sri Ningsih Satmoko, karena beliau berdua selalu mengimpikan Indonesia yang memiliki martabat, dan saya ingin menjadi bagian dari impian yang disampaikan orang tua saya. Untuk penutup, tentu saya berharap bahwa UNES dan seluruh murid-murid yang ada di sini adalah para generasi muda yang memiliki impian dan tekad yang sama, membangun Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.